Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Sastra Sakila Wasadenta dari kelas 4C. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi mobile yang sudah saya praktekkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Daily Budget. Jadi yang pertama itu ada transaction.dart. Nah, pada file ini berfungsi sebagai model atau representasi data transaksi dalam aplikasi. Jadi file ini mendefinisikan struktur data seperti ID, title, amount, type, dan date. Selain itu, terdapat metode toMap. Nah, ini untuk mengubah objek sebagai format yang dapat disimpan ke database SQLite, serta from-map dan from-JSON untuk mengubah data dari database atau JSON menjadi objek transaction. Dengan adanya model ini, proses pengelolaan data transaksi menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan di seluruh aplikasi. Oke, selanjutnya itu ada database helper. Nah, database helper ini berfungsi untuk mengelola database SQLite. Di dalamnya terdapat proses membuat database, membuka koneksi database, serta membuat tabel transaction ketika aplikasi dijalankan pertama kali. File ini menggunakan pola singleton. Jadi sehingga hanya ada satu koneksi database yang digunakan selama aplikasi berjalan. Dengan demikian, seluruh proses penyimpanan dan pengambilan data dapat dilakukan secara efisien. Selanjutnya itu Budget API Service. Nah, Budget API Service ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database SQLite. File ini menyediakan berbagai operasi create, read, update, and delete, seperti menambah transaksi, mengambil seluruh transaksi, mengambil transaksi berdasarkan ID, mengubah data, dan menghapus data. Selain itu, file ini juga memiliki fungsi untuk menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo sehingga logika pengolahan data tersimpan dalam satu tempat. Selanjutnya itu ada Home Controller. Jadi Home Controller ini berfungsi sebagai pengelola logika bisnis pada halaman utama. Controller ini mengambil data transaksi dari Budget API Service, menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo. Kemudian menyimpannya agar dapat ditampilkan pada tampilan aplikasi. Selain itu, controller juga menangani proses menghapus transaksi dan memperbarui data ketika jadi perubahan. Lalu selanjutnya homepage. Nah, file homepage ini merupakan halaman utama yang ditampilkan kepada pengguna. Halaman ini menampilkan informasi saldo, total pemasukan, total pengeluaran, serta daftar seluruh transaksi yang tersimpan di database. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur refresh, swipe to delete, dan tombol add yang digunakan untuk berpindah ke halaman penambah transaksi. Oke, selanjutnya itu ada add transaction controller. Nah, ini add transaction controller ini berfungsi mengatur
seluruh logika pada proses penambahan transaksi. Controller ini mengelola input dari pengguna, melakukan validasi data, menentukan jenis transaksi, apakah pemasukan atau pengeluaran. Kemudian menyimpan data tersebut ke database melalui budget API service. Setelah data berhasil disimpan, controller akan memberikan notifikasi dan kembali ke halaman utama. Selanjutnya itu ada add transaction page. Nah, ini merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk menambahkan transaksi baru. Halaman ini menyediakan form yang terdiri dari pilihan jenis transaksi, kolom judul transaksi, kolom nominal, serta tombol save transaction. Seluruh input yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke add transaction controller untuk diproses dan disimpan ke database. Selanjutnya itu ada decoders.dart. Nah, decoders.dart ini berfungsi sebagai tempat registrasi model dan service pada framework Nilo. File ini memberitahu Nilo bagaimana cara membuat objek model seperti transaction dari data JSON serta mendaftarkan service seperti budget API service agar dapat digunakan oleh controller melalui dependency injection. Dengan adanya file ini, Nilo dapat mengenali seluruh model dan service yang digunakan dalam aplikasi. Nah, jadi alur kerjanya itu dimulai dari add transaction page.dart, kemudian controller, lalu budget budget API service, lalu ke database helper, lalu home controller dan homepage.dart. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Nah, untuk hasilnya itu kita coba sama-sama. Saya rasa hanya itu penjelasan dari saya. Untuk membuktikannya kita coba Saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini. Untuk membuktikannya, kita lakukan. Nah, ini hasilnya. Di sini saya sudah mencoba beberapa, tapi di sini kita akan mencoba lagi. Kita tekan add. Nah, ini expense ini itu sebagai pengeluaran kita. Misalnya kita di sini membeli laptop. Di sini kita masukkan harganya. Lalu kita tekan save. Nah, di sini sudah tertera pengeluaran kita. Selanjutnya kita add yang pemasukan. Nah, di sini juga ada title, amount, misalnya ini kita isi dengan uang jajan.
Sini kita isi lalu kita save. Nah, untuk hasilnya itu ada di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.